Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 230, Fragmen Hukum. Apakah ini aura hukum? Di telapak tangan kiri Luoxiu, Kaisar Kegelapan berkata dengan sedikit gemetar. Di zaman kuno, dia sendiri adalah seorang kaisar bela diri yang kuat yang memahami kekuatan hukum, jadi secara logika, dia tidak akan begitu bersemangat. Namun yang paling membuatnya heboh bukanlah aura hukum, melainkan sejak aura hukum muncul di sini, berarti jalan untuk memperoleh gelar telah muncul. Wah! Manik biru yang melayang di tengah platform teratai pasti menjadi salah satu harta karun untuk mendapatkan gelar. Bergelar Raja Bela Diri, seorang Raja Bela Diri dapat menguasai jejak kekuatan hukum dan memiliki kemampuan untuk melompati dan membunuh kultivator seni bela diri tingkat tinggi. Jangan meremehkan kekuatan hukum ini, karena ini membuka jalan menuju Kaisar Bela Diri. Inilah sebabnya setiap orang kuat yang bisa mendapatkan gelar tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi Kaisar Bela Diri selama dia tidak jatuh. Mendengar suara Kaisar Kegelapan, Luoxiu tidak bisa menahan perasaan terharu di dalam hatinya, namun dia menahan dorongan itu dan tidak bertindak sembarangan. Dia pertama kali melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi pergerakan di sekitar danau, dan pertama kali menentukan bahwa tidak ada jejak formasi alam di dekatnya. Namun tempat di mana platform teratai warna-warni berada terhalang oleh aura hukum yang luas dan tidak dapat diprediksi, sehingga kesadaran spiritual tidak dapat mendeteksinya. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi melihatnya, Luoxiu berkata pada Hu Qingqing di sampingnya. Karena dia tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi, dan dia mungkin tidak dapat melindungi keselamatan Hu Qingqing saat itu. Hu Qingqing bahkan tidak bertanya, dia hanya mengangguk. Dia akan menuruti apapun yang diminta oleh penyelamatnya. Bang, sayap spiritual terbentang di belakang punggungnya, sehingga jika ada bahaya, dia bisa segera melarikan diri. Danau di depannya tidak besar. Luoxiu hanya menggoyangkan sayap roh 2 kali dan muncul di depan platform teratai berwarna-warni di tengah danau. Pada saat ini, dia merasakan air danau di bawahnya mulai bergulung dengan hebat, dan aura keagungan dan seram seolah muncul kembali di dasar danau. Luoxiu segera mengambil keputusan dan mengulurkan tangan untuk mengambil manik biru yang mengambang di tengah platform teratai. Namun, sebelum telapak tangannya menyentuh manik biru itu, manik itu tergelincir dan menembus telapak tangannya. Nak, simpan juga platform teratai spiritual 5 warna ini. Benda ini adalah harta karun yang dapat mengubah vitalitas menjadi energi spiritual. Ini baik untuk kultivasimu, Kaisar Kegelapan mengingatkan. Ketika Luoxiu mendengar ini, tentu saja dia tidak bisa melepaskan hal sebaik itu. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil platform teratai itu juga. Segera setelah itu, sayapnya bergetar dan berkelap-kelip, dan dia muncul di samping Hu Qingqing. Sebelum Hu Qingqing dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia diangkat oleh Luoxiu dan terbang ke udara dalam sekejap. Boom! Di danau di belakangnya, setetes air kental naik ke langit, dan makhluk berbentuk naga hitam naik ke langit, dengan tubuh yang panjang dan panjang, tingginya hampir 100 kaki, dan di atas kepala, ada sepasang tanduk naga yang megah. Naga bertanduk sisik hitam, Luoxiu sekilas mengenalinya. Naga bertanduk, seperti naga, adalah spesies asing dengan garis keturunan naga, tetapi tingkat garis keturunan naga bertanduk jauh lebih tinggi daripada kebanyakan naga. Bahkan bisa dikatakan naga bertanduk merupakan salah satu cabang dari klan naga, kecuali ekornya yang masih sama dengan ular, selebihnya tidak jauh berbeda dengan naga asli. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan naga bertanduk sisik hitam ini mencapai tingkat ke-6, dan itu bukanlah tingkat ke-6 biasa, setidaknya tingkat pertengahan ke-6. Setelah naga bertanduk bersisik hitam itu berlari keluar, ia mengunci Luoxiu. Ia sedang tidur di sini dan bertanggung jawab untuk menjaga bagian-bagian hukum itu dengan mudah. Ia meraung dan mengejarnya, tetapi setelah mengejarnya sesaat, ia menemukan bahwa manusia sialan itu terlalu cepat dan telah menghilang di ujung langit, hanya menyisakan titik hitam kabur. Setelah menyadari bahwa naga bertanduk sisik hitam tidak terus mengejar, Luoxiu masih terbang sejauh puluhan mil sebelum mendarat dari langit. Ia segera memandang dirinya sendiri. Pertama dimulai dari telapak tangan yang menyentuh manik biru tersebut, dan akhirnya menemukan manik biru tersebut tergantung di ruang lautan kesadaran. Pada saat ini, Luoxiu merasa seolah-olah dia dapat dengan jelas merasakan setiap sinar energi atribut air di dunia,
dan pada saat yang sama, tanda rune berwarna biru es muncul di antara alisnya. Apakah ini kekuatan hukum yang legendaris? Luo Xiu perlahan membuka telapak tangannya, dan dari telapak tangannya, cahaya biru sedingin es mengembun, menjulang, terkadang mengembun menjadi es, terkadang berubah menjadi bola air. Kamu beruntung nak, kamu mendapatkan fragmen hukum air dengan begitu mudah. Suara Kaisar Kegelapan tiba-tiba terdengar. Menurut Kaisar Kegelapan, karena pecahan hukum telah muncul, berarti pertarungan memperebutkan jabatan raja ini adalah pertarungan memperebutkan pecahan hukum. Dan saat fragmen hukum air ini diintegrasikan ke dalam tubuh, sebuah pesan juga diintegrasikan ke dalam pikiran Luo Xiu. Di alam rahasia raja ini terdapat 7 jenis pecahan hukum, yaitu pecahan hukum emas, pecahan hukum kayu, pecahan hukum air, pecahan hukum kebakaran, pecahan hukum bumi, pecahan hukum angin, dan pecahan hukum petir. Masing-masing dari 7 jenis fragmen hukum tersebut terdapat 9 fragmen hukum, sehingga totalnya ada 63 fragmen hukum. Semakin banyak fragmen hukum yang digabungkan, semakin kuat kekuatan hukum yang dapat dikendalikan, dan semakin tinggi ranking judul akhirnya. Ketika batas waktu 1 tahun untuk pembukaan alam rahasia raja tercapai, dapatkan fragmen hukum. 10 raja bela diri yang kuat dengan fragmen hukum terbanyak dapat menjadi raja bela diri bergelar generasi ini. Dan raja bela diri yang berperingkat lebih rendah, bahkan jika mereka memperoleh fragmen hukum, pada akhirnya akan diteleportasi keluar dari alam rahasia raja. Fragmen hukum juga akan dipulihkan. Oleh karena itu, kekuatan dari gelar raja bela diri yang sama sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada jumlah fragmen hukum. Ini juga berarti Luo Xiu bisa mendapatkan lebih banyak fragmen hukum dengan mencarinya sendiri atau membunuh raja bela diri lain yang memperoleh fragmen hukum. Dari zaman kuno hingga sekarang, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, alam rahasia raja akan dibuka setiap 100 tahun sekali. Ada banyak sekali orang yang telah memperoleh potongan-potongan hukum, tetapi mereka yang benar-benar dapat tumbuh dan naik ke puncak seni bela diri sangat sedikit. Kaisar Kegelapan menghela nafas dalam-dalam, karena sekali terbunuh, pecahan hukum dapat diambil. Dengan cara ini, setiap raja bela diri yang bergelar akan menghadapi pertempuran tanpa akhir di jalan menuju pertumbuhan di masa depan. Yang paling berbahaya di antara mereka adalah raja bela diri bergelar, karena hal-hal seperti fragmen hukum sudah cukup untuk merayu banyak ahli tingkat penguasa bela diri dan raja bela diri. Akan baik-baik saja jika seseorang dengan latar belakang tanah suci diberi gelar raja bela diri, tapi jika seseorang tanpa latar belakang merebut gelar tersebut, memadukan fragmen hukum, lalu apakah Anda dapat menyimpan fragmen hukum yang Anda dapatkan akan menghadapi ujian besar? Peluang dan bahaya hidup berdampingan secara berdampingan. Whoosh! Luo Xiu mengangkat tangannya dan menjentikkannya, dan cahaya hukum biru sedingin es terbang dan mendarat puluhan meter jauhnya, membekukan ruang secara langsung. Begitu dia berpikir, ruang yang dibekukan oleh es langsung hancur, menunjukkan jejak fragmentasi yang gelap. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Luo Xiu tidak bisa menahan nafas. Menghancurkan ruang adalah metode yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator kuat di level penguasa bela diri, dan dia pasti relatif kuat untuk bisa melakukan ini. Dan Luo Xiu, yang hanya berada di level kedua raja bela diri, dapat mencapai level ini hanya dengan sedikit kekuatan hukum, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan hukum tersebut. Pantas saja raja bela diri bergelar bisa melompati dan membunuh raja bela diri, kekuatan hukumnya terlalu kuat. Kekuatan tirani dari kekuatan hukum membuat Luo Xiu merasa panas di hatinya. Ada total 9 fragmen hukum air. Dia hanya mendapatkan 1, yang memberinya kekuatan untuk menghadapi penguasa bela diri secara langsung. Jika ke-9 fragmen hukum dikumpulkan, bukankah itu akan menjadi lebih kuat? Ada beberapa bagian hukum lainnya. Jika semuanya bisa dikumpulkan dan diringkas menjadi satu tubuh, itu tidak terbayangkan. Kalian benar-benar gila. Kalian telah mengumpulkan ke-7 hukum dan 63 bagian hukum. Kalian benar-benar berani memikirkannya. Kaisar Kegelapan benar-benar terkejut dengan ide gila Luo Xiu. Alam rahasia raja sangat besar, dan banyak dari raja bela diri yang memasuki alam rahasia untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk dinobatkan sebagai raja bela diri sebagian besar adalah raja bela diri tingkat 9. Luo Xiu bisa mendapatkan pecahan hukum, begitu pula orang lain. Begitu dia mendapatkan pecahan hukum, kekuatannya akan segera melonjak, dan dia akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan penguasa bela diri. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkan semua pesaing lainnya dan mengumpulkan ke-63 fragmen hukum. Kekuatan hukum juga memiliki tingkatan yang tinggi dan rendah. Kekuatan hukum air yang Anda peroleh hanyalah salah satu dari hukum yang paling umum dari 5 elemen. Sebagai perbandingan, 2 hukum angin dan guntur jauh lebih kuat daripada hukum tunggal dari 5 elemen. Kaisar Kegelapan adalah orang yang berkuasa dari zaman kuno dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum. Menurutnya, ada 3 pembagian hukum, yaitu hukum biasa,
hukum tingkat lanjut, dan hukum tertinggi. 5 unsur logam, kayu, air, api, dan tanah termasuk dalam hukum biasa, sedangkan angin, guntur, yin dan yang termasuk dalam hukum tingkat lanjut, dan hanya ada 4 hukum tingkat atas, yaitu hukum waktu, hukum ruang, hukum kehidupan, dan hukum kematian. Ada hukum lain yang terletak di antara hukum tingkat lanjut dan hukum tertinggi. Namanya hukum peleburan, seperti hukum 5 unsur, hukum yin dan yang, hukum kekacauan, dan lain-lain. Nasihat yang diberikan oleh Kaisar ke-8 kepada Luo Xiu adalah untuk mengadopsi fusi. Di jalan hukum, jika seseorang dapat mengumpulkan 5 elemen dan menguasai hukum 5 elemen, atau mungkin mengumpulkan bumi, angin, air, dan api untuk menguasai hukum kekacauan, seseorang juga dapat mengembangkan kekuatan magis yang besar. Roh reinkarnasi, yang telah lama terdiam, mencibir hal ini, dan suara itu tiba-tiba memasuki lautan kesadaran Luo Xiu, berkata, penerus yang lemah, daripada membuang-buang waktu untuk mempraktikkan hukum lain, lebih baik meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Jika Anda dapat menggunakan hukum dengan memahami gambaran keempat tentang asal-usul, Anda akan dapat memahami sedikit kekuatan hukum kehidupan dan kematian. Mau tidak mau dia tersenyum pahit ketika mendengar hal ini. Dia baru saja mulai memahami gambaran ketiga tentang asal mula hukum gambar keempat. Setelah melihat jejak kekuatan hukum air, Luo Xiu juga menantikan hukum hidup dan mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, satu-satunya hukum hidup dan mati sudah menjadi hukum tingkat atas. Pada tingkatan hukum mana hukum hidup dan mati itu termasuk? Di atas hukum tertinggi, ada hukum tertinggi, hukum hidup dan mati adalah hukum tertinggi, dan ada hukum tertinggi lainnya, yaitu hukum waktu dan luar angkasa, kata roh reinkarnasi. Jelas sekali, tingkat hukum hidup dan mati sangat tinggi, tetapi hanya dapat dikuasai dengan memahami diagram asal-usul hukum yang keempat. Luo Xiu ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, tetapi dia belum bisa berharap untuk melakukannya. Oleh karena itu, Luo Xiu masih berencana untuk mengikuti nasihat Kaisar ke-8, mengumpulkan cukup banyak fragmen hukum untuk saat ini, dan mengambil jalur penggabungan hukum, karena hanya dengan cara inilah dia dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam waktu singkat. Mengenai pilihan Luo Xiu, roh reinkarnasi tidak berkata apa-apa dan kembali ke keheningan semula.